sangat tergiur untuk membeli, namun harus tetap teliti ya, seperti yang tadi sudah saya bilang, dan menggunakan pakaian yang nyaman agar kita juga bisa leluasa ketika jalan-jalan sekaligus mencari apa yang kita inginkan di sini, misalnya seperti menggunakan pakaian yang berbahan adem atau juga menggunakan alas kaki yang nyaman. Jadi kita juga nggak repot dan nggak lelah ketika harus muter-muter berpindah kios dari satu kios ke kios yang lain. Nah, kemudian juga jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan, mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi, dan di sini kawasan Pasar Senen mungkin menjadi salah satu lokasi yang cukup ramai ketika kita datang ke sana begitu. Nah, belum lagi jika ada penawaran menarik dari kios-kios yang berada di sana yang tentunya mengundang para pengunjung. Untuk itu kita harus tetap disiplin, tetap harus memakai masker dengan baik dan juga menjaga jarak begitu, Mufti. Baik, Febi. Ini pasti juga Tribuners ataupun para wisatawan yang berburu atau datang ke suatu tempat adalah mencari kuliner begitu. Selain menjual pakaian, adakah rekomendasi tempat kuliner di sekitar sana, Febi? Iya, Mufti, memang kalau udah capek jalan-jalan itu paling enak kulineran ya, karena mungkin perutnya sudah terasa lapar setelah lelah berkeliling begitu. Nah, bagi Anda yang mau sekalian kulineran, kalau lagi belanja di kawasan Pasar Senen, nggak perlu khawatir karena di sini sebenarnya ada banyak pilihan kuliner yang siap memanjakan Anda nih. Misalnya saja kalau nggak mau pergi jauh-jauh dari Pasar Senen Blok 3 tadi, pada lantai atasnya, tepatnya di lantai 3, juga terdapat food court yang menawarkan beragam menu makanan seperti ada nasi Padang, kemudian juga ada nasi kapau, bahkan hingga aneka minuman dan es campur. Dan harga yang ditawarkan pun juga cukup terjangkau di sana karena saya sudah mencoba sendiri kemarin membeli seporsi es campur yang disajikan lengkap dengan isian jelly, kemudian juga ada cincau, es serut, sirup dan juga susu serta tape begitu, yang dibanderol harganya seharga 12.000 per porsinya, dan memang harga ini cukup standar ya untuk di wilayah DKI Jakarta begitu. Nah, kalau mau mencari alternatif yang lain, di kawasan Senen juga sebenarnya banyak kuliner-kuliner lezat yang bisa dikunjungi, misalnya dengan datang ke sentra kuliner nasi kapau yang berada tepat di pinggir jalan begitu, di bawah flyover Senen arah ke Jalan Matraman begitu, Mustina. Di sini ada banyak sekali pedagang nasi kapau yang berjejer nih siap memanjakan pengunjung yang datang. Nah, di sana terdapat banyak lauk yang menggiurkan, yang medok-medok dan juga lezat, yang bakalan siap menggugah selera banget nih, Mufti. Oke, luar biasa Febi Adeliana dari Tribun Jakarta atas informasi Anda. Semoga ini bisa menginformasikan Tribuners untuk berbelanja dan juga kulineran di wilayah Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan Febi. Baik Tribuners, kita lanjut menuju ke informasi lain. Ada rahang tuna yang merupakan salah satu makanan yang banyak diminati oleh masyarakat. Rahang tuna ini disajikan dengan cara dibakar, Tribuners. Rahang tuna ini ada di rumah makan Sabrina Alan Insinyur Soekarno, Desa Matungkas di Membe, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Untuk makan rahang tuna, ada gratis singkong dan nasi yang bisa ditambah, Tribuners. Dan untuk kelezatannya dari makanan ini, kita sudah terhubung bersama dengan rekan kami, ada Fistel Mukuan dari Tribun Manado. Halo, selamat sore rekan Fistel. Ya, selamat sore rekan Mufti. Baik, rekan Fistel, menjadi salah satu makanan yang memang banyak diminati. Di mana wisatawan ini harus mencari makanan tersebut, Fistel? Ya, makasih rekan Mufti. Untuk wisatawan yang akan datang ke Manado atau masyarakat Sulawesi Utara yang ingin menikmati ini rahang tuna, karena rahang tuna ini adalah salah satu makanan yang paling diminati oleh masyarakat Kota Manado dengan cara dibakar. Nah, rahang tuna ini bisa wisatawan atau masyarakat Sulawesi Utara dapatkan di rumah makan Sabrina yang berada di Jalan Insinyur Soekarno, Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, lebih tepatnya di persimpangan Tugu Seropoin yang ada di Minahasa Utara. Begitu rekan Mufti. Baik, Fistel. Untuk menikmati seporsi dari rahang tuna ini, berapa harga yang ditawarkan di sana, Fistel? Ya, untuk seporsi rahang tuna ini ada bervariasi, ada dua harga.
Yang besar itu dengan harga 40.000, sedangkan yang sedang dengan harga 35.000. Nah, di situ juga masyarakat bisa sedikit bersantai karena sudah tersedia pondok atau gazebo. Jadi di situ menjadi salah satu tempat wisatawan untuk bersantai saat menikmati rahang tuna. Demikian Mufti. Baik, Fistal. Dari informasi yang kami dapatkan, jika pengunjung ini makan di sana, Fistal, ini katanya ada yang gratis. Bisa Anda informasikan, Fistal, apa saja yang gratis di sana? Ya, bagi pengunjung yang akan makan di rumah makan ini memang ada gratisnya. Yaitu gratis ambil nasi sendiri dan ada singkong. Kalau di Kota Manado ini singkong ubi. Ya, jadi bagi pengunjung yang ingin makan di rumah makan ini, mereka bisa mengambil secara gratis ini nasi dan ubi yang sudah disiapkan oleh pengelola. Jadi terbuka untuk pengunjung yang datang. Dan dari ubi ini sudah disediakan cabai atau kalau di Kota Manado dabu-dabu. Jadi ada dabu-dabu dan rica iris. Jadi memang sangat tersaji untuk pengunjung yang akan makan di rumah makan ini. Begitu rekan Mufti. Baik, luar biasa. Terima kasih rekan Fistal atas informasi dan juga laporan Anda. Selamat bertugas kembali rekan Fistal. Baik Tribuners, masih banyak informasi wisata dan juga rekomendasi untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Tribun Travel Update. Kita menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebentar lagi akan datang Hari Kasih Sayang yang jatuh di tanggal 14 Februari. Pada momen tersebut, coklat menjadi salah satu simbol kasih sayang yang diberikan terhadap pasangan. Tak heran Tribuners, menjelang Hari Valentine, ini toko retail dan juga swalayan sudah banyak terpajang berbagai merek coklat. Belum banyak yang tahu Tribuners bahwa di Kabupaten Batang ini mempunyai pabrik coklat bernama Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu atau PPKI-PKT Kabupaten Batang. Ada berbagai olahan biji kakao yang diproduksi oleh pabrik coklat Batang. Salah satunya adalah coklat batangan murni dengan kualitas premium. Seperti apa informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami Dina Indriani dari Tribun Jateng dengan laporannya. Halo, selamat sore rekan Dina. Iya, selamat sore Mufti. Baik, rekan Dina, bisa Anda informasikan dengan adanya pabrik coklat di Batang, bagaimana potensi biji kakao yang memang ada di Batang sendiri, Dina? Iya, baik Mufti. Pertumbuhan industri di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini semakin berkembang dan terus tumbuh seiring dengan potensi-potensi yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Batang. Nah, salah satunya adalah potensi kakao yang berada di Desa Wonokerso, Kecamatan Kandeman. Nah, letaknya ini di tengah-tengah hamparan perkebunan kakao seluas 165 hektar, yaitu dibangunlah sebuah industri pengolahan kakao disebut tadi PPKI-PKT. Nah, dibangunnya PPKI-PKT ini merupakan hasil kerjasama dari Kementerian Perindustrian, kemudian Universitas Gadjah Mada, dan juga pemerintah Kabupaten Batang. Nah, pabrik pengolahan di tengah hamparan kebun kakao ini menjadi salah satu konsep yang baru di Indonesia, di mana konsep ini merupakan konsep dengan potensi wisata, industri, dan juga edukasi. Nah, untuk hasil dan juga potensinya sendiri, di luas lahan 160 hektar, mampu menghasilkan 160 ton biji kakao per tahunnya, Mufti. Baik, Dina. Lalu seperti apa sebenarnya dari informasi dan juga hal yang Anda dapatkan di sana terkait dengan pengolahan biji kakao dan sehingga bisa menjadi sebuah produk coklat ini seperti apa, Dina? Baik Mufti, jadi ada beberapa tahapan pengolahan biji kakao. Sebelum biji diproses harus melewati pengecekan di laboratorium terlebih dahulu begitu, seperti kelayakannya. Nah, kemudian biji-biji ini dimasukkan ke mesin cleaner agar kondisi biji ini benar-benar bersih. Kemudian
dimasukkan ke silo penampungan dan dilanjutkan ke mesin steam supaya kulit-kulit biji ini gampang terkelupas. Nah, selanjutnya adalah menyiapkan bahan-bahan butter yang digunakan murni dari butter biji kakao yang secara alami dari biji kakao tersebut. Nah, dari itu kemudian disiapkan juga powder coklat yang sudah ditimbang itu sekitar 14% dari berat semuanya. Itu sekitar 700 gram dari total berat yang akan dibuat nanti. Nah, tujuannya itu untuk dibuat, apakah itu dibuat coklat milk atau dark coklat, jadi sesuai keinginan pembuatannya. Nah, setelah bahan-bahan tersebut disiapkan, kemudian dimasukkan ke dalam mesin boot, di mana ini secara untuk menghaluskan bahan-bahan baku untuk menjadi satu. Nah, jika sudah dihaluskan, kemudian dimasukkan atau dipindahkan ke vertical tempering untuk menyesuaikan suhu yaitu 30 derajat supaya tetap encer. Nah, setelah itu dimasukkan ke mesin cetak dan dituangkan, kemudian dimasukkan ke dalam lemari pendingin agar coklat itu bisa tahan 1 sampai 2 hari di dalam pendingin. Nah, setelah beku nanti akan dibungkus di aluminium oil agar lebih tahan lama, begitu Mufti. Itu sekitar 1 bulan hingga 3 bulan. Baik, dan Dina, terkait dengan keunggulan, apa saja sebenarnya keunggulan dari olahan biji kakao, terutama di pabrik coklat Batang ini, dan manfaatnya seperti apa, Dina? Iya, Mufti. Jadi keunggulan di pengolahan di PPKI PKTA ini full biji fermentasi, non-fermentasi maksud saya. Jadi berbeda dengan di pasaran, hampir 98% hasil olahan kakao ini merupakan fermentasi. Nah, untuk hasil produk pengolahan kakao ini biasanya itu dijadikan jenis liquor, cake, butter, powder, dan juga coklat batangan dengan kualitas ekspor, Mufti. Dan untuk rasanya sendiri itu lebih pekat, coklatnya ada manis dan juga lebih ke pahit, Mufti. Nah, untuk coklat murni kelas premium di Batang ini memiliki beragam manfaat bagi tubuh seperti memperkuat jantung atau mencegah penyakit jantung, menghambat sel-sel kanker, dan juga memperbaiki suasana hati, dan tak kalah juga juga akan diajak untuk bertani serta berladang bersama dengan masyarakat. Bagaimana keseruannya? Kami sudah terhubung dengan rekan kami M. Hafiz dari Tribun Padang. Halo, selamat sore rekan Hafiz. Selamat sore, rekan Mufti. Baik, rekan Hafiz, bisa Anda gambarkan bagaimana pengalaman yang diberikan oleh masyarakat perkampungan adat kepada para wisatawan yang ingin bergabung di sana, Hafiz? Iya, Mufti. Terkait perkampungan adat Nagari Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, yang menjadi cagar budaya peringkat nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Kebudayaan pada tahun 2017, itu masyarakatnya mempunyai suatu fasilitas homestay bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke daerah perkampungan adat tersebut. Ya, nantinya para wisatawan akan ikut langsung tidur di rumah gadang yang merupakan rumah tradisional suku Minangkabau, bergabung bersama mereka, mengikuti bagaimana keseharian hidup-hidup masyarakat tersebut, bagaimana suku Minangkabau berhidup sehari-harinya nantinya gitu, seperti itu. Baik, Hafiz. Baik. Lalu berapa biaya untuk homestay di perkampungan adat jika mungkin Tribuners ingin menginap atau bermalam di sana, Hafiz? Ya, kalau untuk biaya per malamnya itu masyarakat tersebut mematok harga untuk 5 orang yang akan menginap di sana itu sebesar Rp300.000. Nantinya kalau berlebih seperti tidak mencukupi 10 orang itu kan untuk 2 rumah, seperti 6 orang atau 7 orang itu bisa di 1 rumah saja yang nanti akan dicas Rp50.000 per orangnya untuk 1 malam. Seperti itu rekan Mufti. Baik, Hafiz. Lalu apa saja makanan yang disajikan untuk wisatawan jika mungkin ingin menjajal sensasi untuk bermalam di sana, Hafiz? Nantinya para wisatawan itu akan membayar lagi untuk
makanan yang sehari-harinya itu sebanyak, untuk sarapan itu Rp10.000 dan untuk makan siang dan malamnya itu Rp20.000 dan akan nanti dimasakkan oleh masyarakat yang tinggal di rumah gadang yang berdampingan dengan wisatawan tersebut, yang nantinya wisatawan boleh merequest apa yang akan mereka makan. Seperti kebanyakan wisatawan yang datang itu akan merequest seperti rendang jengkol, gitu, rendang pucuk ubi atau rendang daun singkong, dan rendang sampai dengan rendang belalang. Terima kasih. Baik Hafiz. Terima kasih Hafiz atas informasi dan juga laporan Anda. Selamat bertugas kembali rekan Hafiz. Baik Tribuners, kita menuju ke informasi terakhir. Tribuners pecinta nongkrong di alam, namun masih ingin mendapatkan kesan modern, bisa berkunjung ke Oma Bali. Oma Bali ini menawarkan konsep day club dengan view air terjun Tegenungan. Di Oma Bali ini tersedia akses lift yang memudahkan kita untuk menuju ke tempat tersebut. Jadi jika Tribuners ingin sedikit adrenalin, ini bisa memasuki kawasan tersebut. Dan selain itu di Oma Bali, Tribuners juga bisa menikmati dining restoran area yang menghadap langsung ke air terjun Tegenungan. Informasi terkait dengan keindahan dan fasilitas yang ditawarkan sudah terhubung bersama kami. Ada Arini Valentia Cusni dari Tribun Bali dengan informasinya. Halo, selamat sore rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Musti. Baik, rekan Arini, ini bisa Anda informasikan Arini terkait dengan Oma Bali ini mengusung konsep seperti apa? Oke, jadi Oma Bali ini adalah day club yang mengusung konsep alam yaitu dengan view air terjun Tegenungan. Nah, ini adalah berlokasi di Desa Kemenuh, Tegenungan, Sukawati, Gianyar, Bali. Seperti itu, Mufti. Baik, dan mungkin bisa juga Anda informasikan terkait dengan view yang ditawarkan ini seperti apa, Arini? Oke, jadi ini biasanya di Bali itu biasanya kita kenal beach club dengan view pantai. Namun kalau di Oma Bali ini merupakan day club yang mengusung konsep dengan view air terjun Tegenungan seperti yang di video di atas ya. Ini jadi pengunjung bisa menikmati air terjun sekaligus bisa langsung mengakses Oma Bali seperti itu, Mufti. Baik, Arini. Lalu fasilitas apa saja yang ditawarkan di sana ketika mungkin Tribuners menjajal untuk datang ke sana, Arini? Oke, jadi sebelum memasuki fasilitas, pengunjung di sini itu dikenakan biaya tiket masuk Rp20.000 karena apa? Oma Bali ini masih satu lokasi dengan air terjun Tegenungan. Namun, jika Tribuners pergi ke Oma Balinya sendiri, sebenarnya tidak dikenakan minimum spending ataupun tiket masuk. Dan untuk fasilitas tersebut, Tribuners sudah bisa mengakses lift. Jadi ini benar-benar cocok banget buat keluarga yang membawa orang tua. Jadi kita untuk mengakses air terjun Tegenungan tuh kan harus menuruni anak tangga. Namun kalau melewati Oma Bali itu sudah ada lift seperti itu. Baik, Arini. Lalu bisa Anda informasikan di mana lokasi tepatnya dan akses untuk menuju ke sana ini bagaimana, Arini? Oke, untuk lokasi tepatnya Oma Bali ini berada di Banjar Kemenuh, Desa Sukawati, Gianyar, Bali. Nah, untuk mengaksesnya dari arah Bandara Ngurah Rai ataupun Denpasar itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Namun, jika Tribuners ingin mengakses ke Oma Bali ini, itu sangat mudah sekali karena ini termasuk dalam satu lokasi dengan tempat wisata yang mainstream dan cukup terkenal di Bali, yaitu air terjun Tegenungan. Tapi ya itu tadi seperti yang saya bilang bahwasanya masuk ke kawasan Oma Bali ini dikenakan biaya tiket Rp20.000 karena ini masih satu lokasi dengan air terjun Tegenungan. Seperti itu, Mufti. Baik, terima kasih Arini atas informasi Anda, dan Tribuners kami juga sempat melakukan wawancara dengan Iputu Arnawa selaku owner dari Oma Bali. Berikut informasinya untuk Anda. Pertama tentunya saya mengucapkan selamat datang dulu di Oma Bali. Jadi untuk Oma Bali sendiri, Oma itu artinya sebenarnya umah. Kalau orang Bali bilang rumah gitu ya, umah. Jawa pun saya pikir namanya umah. Semoga semua pengunjung yang datang ke sini seperti merasa di rumahnya sendiri. Jadi konsep daripada Oma itu sendiri adalah day club yang juga kita sebut lengkapi dengan restoran. Day club and resto gitu lah, Mbak. Berarti bisa untuk kalangan anak muda maupun orang dewasa, orang tua ya Pak ya? Ya. Kalau berbicara masalah day club, saya pikir semua kalangan anak muda
itu adalah tempatnya, karena kita ada bar, kita ada DJ, kita ada swimming pool, dan juga kita ada day bed, apa segala macam ya. Kalau restoran, memang di lantai bambu ini memang kita siapkan memang semua kalangan yang memang untuk menikmati sajian-sajian masakan kita, restoran kita yang memang menu kita lengkapi sekali untuk family ya, untuk segala sesuatu yang menyangkut hygiene standard. Saya yakin nih semua yang makan di restoran Oma pasti puas. Untuk jam operasionalnya sendiri Pak Putu, dari jam berapa nih? Jam operasional Oma kita buka dari jam 11 sampai jam 9 malam. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Dan Tribuners jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.